Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Adila, terima kasih Mas Irul, Pak Arifin yang sudah memaparkan banyak hal. Jadi mungkin nanti ada beberapa irisan-irisan yang ada di Mas Irul maupun Pak Arifin. Jadi saya mungkin hanya nambah sedikit-sedikit saja dan semoga di sesi yang terakhir ini para peserta sudah enggak jenuh ya. Ini saya ke bagian yang terakhir yaitu tentang pencegahan stunting selama new normal. Ini new normal atau new normal ini sepertinya new normal ya, bukan normal ya. Ini tadi sudah kelihatan belum Mbak Adila? Sudah. Sudah ya. Di slideshow. Oke. Oke, ya sudah Pak. Sudah ya? Ya. Ini tadi sudah dibacakan sama Mbak Adila tadi CV saya. Mungkin saya lewati saja. Nah, ini sebagai bunga rampai tadi juga sudah sampaikan sama Mas Irul maupun Pak Arifin. Tapi mungkin yang perlu kita sampaikan bahwa negara kita sudah punya visi Indonesia Maju 2024 ya, di mana salah satu targetnya adalah kita ingin menjadi Big Five World Economy di situ. Nah, dengan pendapatan per kapita diharapkan bisa naik sekitar 29.300 US dollar. Walaupun hari ini pendapatan per kapita kita masih satu digit ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri memang untuk negara kita. Dan salah satu juga nanti untuk menjadi visi dari Indonesia Maju 2024 itu kita adalah untuk meningkatkan daya saing SDM kita di tingkat internasional, terutama adalah daya saing tentang pendidikan dan kesehatan di situ. Nah, di tahun 2024 nanti kita juga mendapatkan bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk kita itu adalah usia produktif. Nah, kalau ini tidak disiapkan dari sekarang, ya berarti ini balitanya harus disiapkan sekarang. Karena 24 tahun lagi mereka akan menjadi remaja, menjadi usia produktif tadi. Kalau balitanya nanti banyak yang dia gizi kurang, banyak yang stunting, tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, maka nanti justru bonus demografi ini akan menjadi bumerang untuk bangsa ini. Sehingga ini harus kita betul-betul tekankan bahwa perbaikan gizi untuk kualitas SDM itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Tadi sudah disampaikan juga stunting apa, tapi mungkin yang perlu kita pahami di sini adalah mungkin teman-teman gizi maupun kalau ada dokter anak mungkin mohon dikoreksi juga kalau ada kesalahan dari saya, bahwa pertumbuhan terutama adalah kaitannya dengan panjang badan maupun tinggi badan itu lebih berkaitan dengan bertambahnya ukuran tulang keras. Ya, ukuran tulang keras di sini. Sehingga kalau kita memahami tulang keras di sini, tadi kalau stunting itu dikaitkan dengan panjang badan, maka yang menyebabkan tadi IQ yang rendah, munculnya NCD itu sebenarnya bukan stuntingnya bukan, tetapi adalah berkurangnya asupan yang lama tadi, yang nanti larinya akan ke tadi blueprint dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan NCD meningkat, terus IQ yang rendah, dan kalau ke antropometri maka tinggi badan maupun panjang badan itu akan terhambat di sini. Nah, kalau kita lihat ini dari Global Hunger Index-nya, lumayan lah di Indonesia terkenal, kalau di luar negeri stuntingnya tinggi kan lumayan daripada tidak dikenal. Ini kita lihat bahwa prevalensi stunting berdasarkan data Global Hunger Index tahun 2017. Ini di Asia Tenggara
kita itu tertinggi nomor 2 setelah Timor Leste. Ya, ini kan mengerikan sekali nih. Ya, kita mau jadi macan Asia, tetapi stuntingnya tertinggi nomor 2. Ini kan harus dipikir 2 kali. Ya, ini Thailand 10,5. Ya, Singapura lebih rendah lagi. Nah, maka kalau kita mungkin kalau yang laki-laki itu suka main bola, ya, ini kita selalu kalah ini. Kalau di final itu selalu kalah, mungkin kaitannya adalah dengan tinggi badan ini pemain kita mungkin, ya. Tapi ini adalah fakta realita kita bahwa stunting kita itu masih tinggi di Asia Tenggara. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada hasil dari Copenhagen Consensus, ya, Human Challenge 2011. Ini adalah rata-rata penambahan tinggi badan, ya, pada usia dewasa. Ini adalah di Eropa, ya. Ini di Amerika Latin dan ini di Asia. Kita tidak punya data. Kita lihat di sini. Ini kalau kita lihat ini yang Asia saja. Ini adalah Jepang. Jadi Jepang itu pada tahun 1900, ya, itu tinggi badannya itu di bawah 160. Kan kita kenal dulu bahwa orang Jepang itu tinggi badannya lebih rendah daripada kita. Tetapi pada tahun 2000 sampai 2010 ini, ya sekarang ini kalau sekarang sudah 10 tahun ya, sudah nggak tahu ini ada peningkatan lagi enggak, itu sudah meningkat lebih dari 170 rata tinggi badannya. Ya. Juga kita lihat di sini sekarang. Ini adalah Korea Selatan. Ya. Datanya yang mereka miliki adalah tahun 1960 sampai 1969. Mereka masih di bawah 165. Tetapi tahun 2010 mereka bahkan lebih tinggi dari Jepang, yaitu hampir menuju ke 175. Ini sekitar 173, 174. Nah, ini juga menjadi indikator juga. Jadi pemain-pemain bola di Eropa itu yang terkenal, itu ya kalau tidak dari Korea, Jepang, ya. Mungkin yang saya nggak tahu kalau perempuan atau wanita itu suka bola enggak, saya nggak tahu. Tapi yang laki-laki yang tahu bola mungkin mereka paham, ya. Yang main banyak di klub elit Eropa itu adalah kalau enggak Jepang, Korea, ya Cina di sini. Ya, ini kita tidak punya data gitu. Ini juga di Amerika juga Amerika Latin ini juga sudah lebih ya, semuanya dari 170. Eropa ini sudah mereka stagnan di sini. Sudah di atas 195 ya. Di sini stagnan di sini. Dan ini berkaitan memang dengan ekonomi. Ya. Pendapatan per kapita pada negara-negara ini yang mengalami kenaikan ya dalam hal rata tinggi badannya itu mereka mengalami kenaikan sekitar 7%. Ya. Dan ini adalah negara-negara maju yang tadi saya sebutkan. Berdasarkan dari International Monetary Funding atau IMF, rata pendapatan per kapita negara kita itu sekitar 4.160 tahun 2019 US dollar. Sedangkan kalau negara-negara maju itu sekitar 48.000. Bedanya sangat tinggi sekali. Nah, makanya faktor ekonomi suatu negara itu juga harus diperhatikan dalam hal perbaikan gizi di sini. Nah, ini tadi juga memang sudah disampaikan sama Mas Irul ya di sini. Ada satu penelitian yang memang menarik di sini bahwa ketika anak itu berusia 0 sampai 2 tahun itu mereka mengalami stunting,
Ya. Ternyata pertumbuhan anatomi di dalam tubuh ya itu ada brainnya, ada livernya, kidney, heartnya di sini. Ini ternyata tidak bisa maksimal 100% pada usia 18 tahun. Hanya sekitar 20% ini yang awalnya dia stunting, dia bisa mencapai 100%. Dicurigai karena memang mungkin dia status ekonominya itu keluarganya menjadi baik atau dia terpenuhi asupannya. Sini. Ya. Nah, ini menarik untuk dibahas di sini. Ini sudah disebutkan sama Mas Il. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan sama pembicara sebelumnya. Ini perkembangan prevalensi stunting kita. Tapi yang menjadi menarik adalah target di sini. Jadi memang secara tren prevalensi stunting di negara kita itu turun. Ya. Tapi maaf, tetapi target yang ini RPJM 2025 nih, yang awalnya itu adalah sebesar 19%. Tetapi Pak Presiden minta bahwa ini diturunkan menjadi 14% di sini. Ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri memang. Jadi ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau orang gizi sendiri atau spesialis anak sendiri ya atau tenaga kesehatan, tidak bisa. Karena tadi Pak Arifin juga menjelaskan bahwa harus ada multisektor di situ. Ya. Ini tantangan yang sangat berat dan bahkan menurut teman-teman kemarin waktu pertemuan di Bappenas ya sebelum lockdown atau PSBB COVID-19 ini susah sekali mungkin untuk dicapai. Ya. Ini memang target 14% ini sebelum ada COVID-19. Ya, sini 14%. Nah, kalau kita lihat tadi Mas Rul juga menggambarkan ya, hampir semua provinsi di Indonesia itu prevalensinya itu lebih dari 20% semuanya. Ya, hanya beberapa tempat saja. Ya seperti Bali. Ini tidak salah lupa ini Bangka Belitung dan sini. Ya. Nah, ini yang kurang dari 20%. Ya. Ini bukan sebaran COVID bukan ya. Bukan sebaran partai juga bukan ya. Tapi ini adalah sebaran stunting di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ada yang masih kuliah ya, nah tentang gizi atau kesehatan, kalau mau ngambil penelitian, tolong bisa pulang ke masing-masing daerah kalian. Masih banyak ini permasalahan-permasalahan gizi di daerah kalian yang bisa digali, dan kita harapkan penelitian-penelitian tentang gizi itu bisa berkontribusi terhadap perbaikan gizi masyarakat setempat di sini. Ya. Nah, bisa dilihat. Jadi kalau ada mahasiswa gizi atau mahasiswa kesehatan yang susah untuk mencari masalah, ini loh masalahnya masih banyak. Bisa dieksplor semuanya di sini. Nah, ini nanti saya lewati aja dulu. Nah, ini masalah dan tantangan. Ini berdasarkan data Sirkenas 2016 dan Riskesdas 2018. Bahwa berdasarkan permasalahan di siklus kehidupan ini atau di daur hidup, ini semuanya masih banyak bermasalah. Wajar kalau prevalensi stunting kita itu masih tinggi. Coba kita lihat di sini. Anemia pada remaja kita masih tinggi. Ya. Walaupun ini sudah ada program pemberian TTD pada
remaja putri, dan kita harapkan bisa mengurangi, tapi prevalensinya juga masih tinggi. Lalu pernikahan anak ini juga masih banyak terjadi. Saya lupa ini tadi harusnya saya munculkan penelitian yang kami lakukan di Temanggung, bahwa ternyata perempuan yang menikah yang usianya kurang dari 18 tahun itu kejadian stunting pada anaknya itu lebih tinggi dibandingkan pada ibu yang menikah pada usia lebih dari 18 tahun. Penelitian kita yang kita lakukan adalah di Temanggung. Ini sama anak didik saya di Undip untuk penelitian pernikahan anak ini atau pernikahan dini di sini. Lalu kalau kita lihat ini pada ibu hamil, anemia pada ibu hamil itu 48,9%, masih tinggi. Ya, ini yang mencetak neonatal maupun bayi. Ini semuanya aja bermasalah. Kalau pencetaknya bermasalah, mesti yang hasil cetakannya kan juga berisiko masalahnya tinggi. Nah, ini juga menarik nih. Ini kan sudah ada program juga. Buat puskesmas yang melakukan kelas ibu hamil atau KIH, itu sudah 94% di Indonesia melakukan kelas ibu hamil. Tapi ibu yang mengikuti KIH itu hanya 19%. Artinya, ini jumlah kehadiran ibu itu rendah. Ya, sini. Padahal ini adalah bisa digunakan informasi-informasi tentang gizi ibu hamil untuk anaknya di sini. Jadi bisa dipakai di sini. Nah, pada neonatal di sini, ini BBL kita juga masih tinggi, ya 6,2%. Jadi kalau ada tenaga puskesmas atau ada kelurahan atau kecamatan yang di situ menyampaikan bahwa prevalensi stunting kami 0%, ya, maka dicek. Lah ada enggak BBLR? Kalau ada BBLR, yaitu minimal adalah itu yang BBLR prevalensinya. Jadi kok saya kalau kadang ke lapangan, kalau mendengarkan bahwa di tempat kami stuntingnya 0. Enggak iya, betul enggak sih? Lalu kita tanya, BBLR-nya ada enggak? Ya ada. Kalau di kelurahan ada berapa BBLR-nya? Ada 6 atau ada 7. Ya itu minimal stunting itu minimal. Ya, ini. Pada bayi dan balita di sini, ASI eksklusif kita juga masih rendah, 37,3%. Ya, ini adalah kita ketahui, ini adalah makanan yang utama untuk bayi, ya, usia 0 sampai 6. Dan cakupan imunisasi kita itu juga masih rendah, 57,9%. Saya banyak di Indonesia banyak berkecimpung di sini di imunisasi ini. Bagaimana penolakan imunisasi ini kaitannya dengan banyak hal. Ada mitos, ya, ada kaitannya dengan halal haramnya vaksin, ya, dan juga ada informasi dulu itu vaksin palsu itu menyebab salah satu adalah faktor-faktor penyebab ini menurunnya imunisasi di sini, rendahnya imunisasi. Nah, kalau imunisasinya di sini rendah, maka kejadian infeksi itu kan juga tinggi resikonya. Maka semua masalah ini harus terselesaikan kalau kita mau menurunkan 14% tadi. Ya. Nah, ini saya coba kemarin panitia menyampaikan kalau ada penelitian yang dilakukan. Kebetulan kami punya penelitian kohort selama 3 tahun, ya,
oleh tim 1000 HPK. Jadi di Fakultas Kedokteran kami ada tim 1000 HPK. Itu kami meneliti, mengikuti dari hamil ya sampai usia 2 tahun. Nah, hasil itu akan saya paparkan sedikit sini ya. Yang pertama, ini adalah status gizi ibu hamil sebelum diambil. Walaupun ini adalah subjektif, tetapi ini bisa menggambarkan bahwa ternyata ibu yang sebelum hamil itu dia underweight, kejadian untuk ini BBLR-nya itu relatif tinggi. Dan ini signifikan. Ya. Sini. Nah, ini. Jadi kalau dulu pernah kita usulkan bahwa salah satu syarat kalau mau nikah itu satu, itu status gizinya normal. Dua, itu HB-nya normal. Dan yang ketiga itu tidak boleh KEK ya. Dengan Lila. Itu. Tapi saya nggak tahu itu melanggar hak asasi manusia enggak. Tapi ternyata dulu kan direspon bahwa kalau memang pengantin itu dia anemia atau KEK, maka dia diharapkan untuk menunda kehamilan. Nah ini. Dan ini pernah saya lontarkan ke mahasiswa saya bahwa salah satu syarat untuk lulus di gizi itu adalah berat badannya harus normal. Ya, mahasiswa saya itu pada ini, waduh susah Pak ini Pak. Ya, ini. Nah tapi ini kita dari studi yang kami lakukan, hasilnya seperti ini dan sangat menarik. Kalau kita lihat di sini, walaupun ini tidak signifikan, tetapi ini dari pengeluaran pangan. Jadi kesejahteraan itu kan bisa dilihat dari pengeluaran pangan dan non pangan kan. Kalau pengeluaran non pangan itu lebih tinggi, ya kesejahteraannya itu berarti semakin meningkat. Nah ini ternyata kalau pengeluaran pangannya itu lebih lebih rendah, ya, lebih rendah ini sebenarnya daripada pengeluaran pangan. Ternyata dia juga lebih tinggi kejadian BBL, walaupun ini tidak signifikan. Ya, ini. Lalu kita lihat asupan, semua asupan yang di pada ibu hamil pada penelitian kami itu hampir semuanya defisit, baik itu protein, lemak maupun energinya. Di sini sebagian besar adalah defisit. Dan memang juga tidak berpengaruh terhadap berat badan lahir bayinya. Secara statistik bisa diketahui bahwa kenapa tidak berpengaruh, karena memang hampir semuanya di sini adalah defisit. Tapi ini menjadi indikasi bahwa ternyata ibu-ibu hamil itu dalam mengkonsumsi makanan itu masih rendah semuanya. Maka ini menjadi risiko nantinya, ya, menjadi risiko nantinya untuk kualitas bayinya. Kan kita ketahui bahwa kalau pada trimester-trimester awal, itu kan zat gizi yang dibutuhkan kan zat gizi mikro, karena untuk pembentukan sel-sel saraf, sel otak di situ. Tapi kalau mau untuk percepatan penambahan berat janinnya, itu kan di trimester 3. Toh? Lalu kita butuhnya adalah, karena untuk penambahan berat janin di situ trimester 3, ya kita butuhnya adalah zat gizi makro. Nah kalau itu berkurang dari awal, ya sudah, blueprint dari bayi yang dilahirkan tadi berdasarkan paparan-paparan sebelumnya tadi berisiko tadi, ya, untuk mengalami beberapa permasalahan. Ya, ini protein juga sudah. Nah, ini hasil penelitian kita juga sangat menarik. Coba kita lihat di sini. Ini hasil penelitian kita yang kita lakukan. Berat badan lahir pada penelitian kita ratanya pada laki-laki itu
3.119,5 gram. Perempuan 3.069 gram. Panjang badan lahirnya itu 48,17 pada laki-laki, perempuan 47,86. Kalau kita kaitkan dengan, coba kita di Eropa ratanya, ini saya ambil dari satu penelitian di sini, dari Johnson, ya, ini. Di Eropa, di Cina maupun di Asia Selatan, ini Asia Selatan itu ya seperti Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, ya kan tidak salah itu. Nah, kita itu cetakan kita sesungguhnya tuh tidak ada masalah, nggak jauh beda kita. Ya, dengan Eropa maupun dengan Cina, nggak ada masalah loh. Ini ya, ini mungkin dengan Eropa berat badan lahirnya memang ini relatif ada perbedaannya lumayan pada laki-laki. Tapi kalau pada perempuan kita tidak ada beda nih, malah lebih tinggi di sini. Kalau tinggi badannya kita memang lebih rendah, tapi juga selisihnya nggak jauh. Dengan Cina kita masih bisa ya sama nih ya, militan kita sama dengan yang di Cina. Dengan Asia Selatan kita masih tinggi. Tapi kenapa begitu prevalensi balita diukur, terutama prevalensi stunting, itu kenapa kita tinggi? Berarti ada masalah yang terjadi di sini. Wong cetakannya juga sama, ya hampir sama di sini, nggak jauh beda. Lalu coba saya cek dengan data yang ada. Nah, ternyata munculnya stunting di sini. Itu pada usia 5 bulan, itu kecil. 6 bulan mulai naik di sini. Naik. Tapi begitu 1 tahun, itu kenaikannya sangat tinggi di sini. Nah, ini kan ada masalah berarti. Kalau di sini kemungkinan adalah tentang ASI eksklusif, tentang infeksi, ini belum kita analisis memang. Tentang infeksinya. Lalu kalau di sini itu tentang MPASI-nya. Kita curigai ke sana. Ya. Karena ini daerah Semarang, kita belum tahu izin sanitasinya bagaimana. Ya. Tapi yang menarik di sini adalah MPASI ini. Ini kita curigai adalah tentang MPASI yang jelek. Jadi masyarakat kita itu kalau dalam memberikan MPASI, itu kadang kalau kita lihat kan aneh ya. Nah, bayinya itu atau anaknya itu dikasih MPASI, nasi sama sayur bening. Sayur beningnya itu yang diambil atau yang diberikan itu bukan bayamnya atau wortelnya, tapi hanya kuahnya, airnya saja. Wortel dan bayamnya itu ditinggal. Dan yang kedua, ketika saya di Helen Keller International, ya sebelum saya di Undip itu, di Health Research Helen Keller International, banyak orang Swiss, itu kita kadang melihat banyak ibu-ibu itu yang ketika memberikan ASI pada anaknya, itu kurang sabar, bukan tidak sabar, kurang sabar. Nah, maka saya harapkan para calon-calon ibu, ya, kalau nanti punya anak, dalam memberikan MPASI itu sabar. Kalau nangis, ya jangan berhenti langsung, nggak dikasihkan lagi, tetapi harus sabar, sedikit-sedikit, ya, diajak main kemana. Dan kembali tadi ke kualitas dari MPASI-nya, orang Indonesia itu memang di situ kebanyakan adalah rendah protein dan rendah lemak. Kalau pada anak itu, jangan takut dengan pemberian lemak. Karena kebutuhannya beda antara dengan orang dewasa.
Kalau dewasa itu harus menghindari mengurangi lemak, kalau anak-anak butuh untuk lemaknya. Coba bisa dibaca di penelitiannya Uawi maupun penelitiannya Diwi tahun 2012 dan 2016. Di situ kebutuhan lemak pada anak itu di situ dituliskan sekitar 30 sampai 40%. Maka kadang kita kalau pas di lapangan itu menemukan anak yang gizi kurang, biasanya kita anjurkan. Jadi setiap makan anak itu dikasih ini minyak mentah 1 sendok. Lalu nanti dicampur di makanannya, ini di Uber ya, biar mencampur itu ya. Lalu nanti diberikan. Kan kita ketahui bahwa minyak kan memberikan kontribusi terhadap jumlah energi yang paling tinggi ya di situ. Dan tentunya proteinnya juga sama. Yang harus ditekankan adalah protein dengan nilai biovaliditasnya yang tinggi. Tentunya adalah protein hewani di sini. Nah, di sini. Nah, ini coba kita lihat penelitian di India bahwa praktek pemberian MPASI merupakan prediktor paling signifikan terhadap terjadinya stunting pada anak usia 2 tahun. Jadi kalau prakteknya pemberian MPASI-nya itu sudah salah, baik itu dalam kualitas ya maupun kuantitas, itu berpengaruh terhadap kejadian stunting pada anaknya di sini. Ini systematic review tentang kebiasaan pemberian MPASI di Asia Selatan didapatkan hasil bahwa hanya 17,1% bayi diberikan makanan MPASI yang mengandung sumber protein dari daging, ikan, unggas, atau telur di sini. Ya. Jadi sedikit yang nilai biovaliditasnya itu tinggi. Ini sama penelitian systematic review menyimpulkan bahwa penyediaan MPASI yang baik terutama dari bahan hewani itu dapat meningkatkan skor Z-score dari PB per U maupun BB per U pada anak kurang dari 2 tahun. Ya, ini coba tadi saya lihat dari beberapa penelitian yang ada. Artinya tadi menjadi penting yang tadi di programnya Pak Arifin di Aceh juga banyak program kaitannya dengan UMP di situ. Ya. Ini kenapa tadi kita sepakati bahwa MPASI yang tadi itu harus tinggi protein. Ini penelitian di Afrika menunjukkan bahwa anak yang mempunyai risiko stunting itu ternyata mempunyai masalah terhadap kecukupan asam amino esensial seperti triptofan dan lisin yang terbatas pada dietnya. Lalu penelitian di Malawi dapat hasil bahwa 9 asam amino esensial di dalam serum pada anak stunting itu sangat rendah. Nah, asam amino ini itu berkaitan dengan asupan protein. Ya. Sini terutama adalah protein hewani. Nah, kan kita ketahui sedikit teoritis. Jadi kenapa harus protein yang tinggi sih? Kita lihat di sini bahwa tadi kan pertumbuhan panjang badan itu kan kaitannya dengan pembentukan tulang keras, growth plate, ya. Nah, pembentukan tulang atau pertumbuhan itu banyak dikendalikan oleh growth hormone di sini. Nah, growth hormone itu juga dikendalikan oleh growth hormone releasing hormone di sini. Ternyata dari hormon-hormon di sini itu komposisinya ini adalah asam amino semuanya di sini. Kalau terjadi kekurangan salah satu atau salah dua asam amino di dalam tubuh bayi, maka menyebabkan growth hormone ini tidak bisa berjalan sesuai fungsinya yang ada. Ya. Walaupun nanti juga dipengaruhi oleh IGF-1, insulin growth factor di sini. Nah, lebih jelasnya lagi di sini.
kalau di sini hormon tadi, hormonnya itu terpenuhi semuanya, proteinnya terpenuhi, maka dia growth plate-nya nanti juga akan di sini. Nah, ini kan kaitannya dengan pengukuran panjang badan. Ya. Ini adalah untuk pertumbuhan tinggi badan maupun panjang badan. Ini adalah ukuran tulang-tulang keras di sini. Ini digantikan oleh growth hormone, dan growth hormone ini adalah butuh protein di sini. Nah, lalu bagaimana sebaiknya? Ini target dari WHO tahun 2025, prevalensi stunting dan wasting itu harus turun sebesar 40%. Ya, pada tahun 2025. Yaitu dengan cara memastikan MPASI untuk anak usia 6 sampai 24 bulan itu berbahan pangan lokal dan berkualitas dari segi nilai zat gizinya. Sini. Ya. Lalu fokus pada 1000 HPK. Tadi kenapa 1000 HPK sudah dijelaskan sama Mas Irul ya. Situ. Mau dipelajari lebih lanjut, silakan nanti pada teori plastisitas di situ pada ibu hamil. Lalu kalau kenapa setelah itu pada bayi usia 2 tahun, kan kita ketahui. Hitung-hitungannya paling gampang gini. Kalau anak itu panjang lahirnya itu 50 cm ya. Pada usia 1 tahun, kalau asupannya baik, maka dia akan bertambah panjang badannya menjadi 75. Artinya pada 0 sampai 1 tahun itu terjadi penambahan sekitar 25 cm. Teorinya kan seperti itu. Lalu kalau pada usia 2 tahun, maka dia harusnya meningkatnya adalah sekitar 87 cm. Dia ketika naik usianya, maka kita hanya bisa menaikkan sedikit. Hanya bisa menaikkan 12,5 cm saja. Kalau di awal tadi, itu kan bisa menaikkan sekitar 25 cm. Nah, semakin bertambah tahun, itu penambahan berat maupun panjang badan itu semakin sedikit. Makanya kenapa tadi 1000 HPK. Ya, itu salah satunya adalah seperti itu. Juga berat badan gitu. Berat badan kalau katakanlah berat badan lahirnya itu 3, maka seharusnya pada usia 1 tahun itu kan 9 kg. Lalu pada usia 2 tahun itu 12. Ya. Yang 0 sampai 1 tahun itu penambahannya adalah sekitar 6, tapi kalau pada 1 sampai 2 tahun itu penambahannya hanya 3 kg. Nah, semakin 2 sampai ke 3 sampai 4 itu hanya nambahnya sedikit. Maka kalau kita pengen memperbaikinya ya pada usia 1000 HPK di sini. Dan yang ketiga tadi banyak dibahas juga sama pembicara sebelumnya, Mas Rilo maupun Pak Arifin tadi, pendekatan keluarga di sini. Ini diperlukan di sini. Ya. Kami juga punya penelitian juga di sini. Bahwa ternyata keluarga-keluarga yang kami beri PMT individu ya kita buat ya. Lalu PMT pemerintah dan konseling saja ternyata hasil berat badan lahirnya itu sama. Ya. Nah, artinya apa? Kalau hanya dikasih makanan saja tapi tidak diedukasi dengan baik, maka hasilnya juga enggak baik. Nah, dengan pendekatan keluarga maka kita seharusnya itu bisa memilihkan makanan yang bisa dikonsumsi, yang bisa dibeli dan berkualitas baik oleh masyarakat, oleh keluarga itu. Ya, gitu. Jadi gizi itu kan tidak harus mahal, bergizi tidak harus mahal. Cuman permasalahannya adalah ketika pendekatan keluarga yang melakukan itu siapa? Nah, ini kami punya penelitian tahun kemarin. Namanya adalah kami punya program Family Nutrition Attachment di sini, pendekatan gizi keluarga. Ya. Sebelumnya kami melakukan FGD dengan kepala puskesmas, tenaga gizi puskesmas dan kader perwakilan kader posyandu di Kota Semarang.
Yang pertama kita tanya, ya, kaitannya dengan family nutrition attachment, pendekatan gizi keluarga. Jadi memang belum ada pendekatan gizi keluarga yang dari pemerintah, belum ada. Mohon maaf Pak Tetapi memang, Nuryanto, ya, 2 menit lagi ya Pak. oh 2 menit lagi, oke, terima kasih. Tetapi ini sudah ada program Indonesia pendekatan keluarga, namun pelaksanaan di tingkat keluarga itu belum ada instrumennya. Mungkin sekarang saya nggak tahu sudah dibuat atau belum. Tetapi beban kerja tenaga puskesmas gizi itu juga ternyata sudah load. Ini yang mengatakan bukan saya. Ini yang mengatakan adalah tenaga-tenaga gizi yang kami undang di sini dalam FGD di sini. Oke. Dan ini karena COVID kita ketahui bahwa semua berdampak, ekonomi dampak, program tidak jalan. Bahkan kemarin kami rapat 3 minggu yang kemarin dengan dinas provinsi tempat kami, itu semua dana itu dialihkan untuk penanganan COVID-19 di sini. Hanya tersisa untuk gizi itu adalah untuk pengadaan PMT untuk balita gizi kurang dan PMT ibu hamil KEK di sini. Sehingga yang perlu dilakukan setelah New Era ini, maka pemerintah harus secepatnya mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial bangsa di sini. Ya, kita ketahui tadi ya, pendapatan per kapita sangat juga mempengaruhi tadi. Perubahan anggaran program stunting di masing-masing daerah juga segera diperbaiki untuk mendukung program sensitif spesifik tadi. Pemanfaatan dana desa, tolong ini juga harus disampaikan ke lurah di sini. Pemanfaatan dana desa sudah ditentukan di situ, boleh digunakan untuk masalah kesehatan minimal 4%, untuk pendidikan minimal 4%. Ini disampaikan, harus disampaikan. Posyandu sebagai pilar kesehatan juga harus segera jalan, terutama adalah wilayah-wilayah yang sudah hijau. Ya, penguatan SDM bidang gizi di tingkat puskesmas, ya, baik jumlahnya ya maupun kemampuannya mungkin. Ya, satu komando tingkat pusat dan untuk stunting ini yang menjadi poin penting di sini. Jadi tidak bisa itu berjalan sendiri-sendiri, harus ada konvergensi, maka ada satu komando dan alhamdulillah insya Allah akan ada perpres stunting dari Pak Presiden kita. Ya, untuk penanganan stunting di sini karena beliau minta 14% dan insya Allah akan segera turun. Ya, ini yang sudah direncanakan kemarin ikut pelatihan di sini adalah Bappenas di sini bahwa kabupaten itu seharusnya itu sudah pada tahap minimal 3 rembuk stunting di sini. Jadi semua bupati maupun wali kota itu diharapkan ada rembuk stunting di sini. Ini katanya konvergensi. Konvergensi apa sih? Konvergensi itulah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, ya, bersama-sama untuk menuju satu tujuan yang sama, yaitu katakanlah untuk penanganan stunting. Ada rembuk stunting yang harus dihadiri oleh kepala daerah. Dan ini ada tahap-tahapannya, ya. Sehingga dengan rembuk stunting muncullah perbub tentang penanganan stunting di masing-masing daerah sampai ke di sini ada manajemen data sampai review kinerja tahunan di sini. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.